Eri, inilah masa depan. Ini adalah drone bermuatan manusia pertama di dunia yang dijual secara massal, dan drone terbang ini sebentar lagi akan dipasarkan secara resmi, dan sebulan setelah syuting video ini dilakukan, drone bermuatan manusia ini akan melakukan uji coba terbang pertama kalinya di Indonesia. Inilah Ehang 216. Sebenarnya ide dibalik pembuatan Ehang, atau sebenarnya kalau di luar negeri disebutnya Ihang 216 ini simple. Sekarang kita sudah banyak memakai drone, dan drone itu dilengkapi dengan sejumlah fitur safety supaya drone itu tidak jatuh, dan drone itu sangat reliable. Kalau drone saja bisa mengangkut kamera, sebenarnya secara logika bisa untuk mengangkut orang, tapi ya butuh dimensi ya lebih besar. Dan akhirnya jadilah ini Ihang 216 yang bisa mengangkut 2 orang dengan bobot maksimal total 220 kg, plus bisa mengangkut barang juga di belakang. Dan drone ini bisa terbang sejauh antara 30 sampai 60 km tergantung bobotnya. Kalau bobotnya maksimal 30 km, semakin berkurang bobot di dalam, maka dia semakin jauh. Nah oke, sekarang kita akan melihat detail drone bermuatan manusia ini, Ihang 216, karena ini sangat menarik, tapi juga agak mengerikan, karena pilot tidak akan ada di dalam kabin. Kabin ini khusus untuk penumpang. Sekarang kita mulai dari kabinnya dulu, karena halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Inilah masa depan. Ini adalah drone bermuatan manusia pertama di dunia yang dijual secara massal, dan drone terbang ini sebentar lagi akan dipasarkan secara resmi. Dan sebulan setelah syuting video ini dilakukan, drone bermuatan manusia ini akan melakukan uji coba terbang pertama kalinya di Indonesia. Inilah Ehang 216. Sebenarnya ide dibalik pembuatan Ehang, atau sebenarnya kalau di luar negeri disebutnya Ihang 216 ini simple. Sekarang kita sudah banyak memakai drone, dan drone itu dilengkapi dengan sejumlah fitur safety supaya drone itu tidak jatuh, dan drone itu sangat reliable. Kalau drone saja bisa mengangkut kamera, sebenarnya secara logika bisa untuk mengangkut orang, tapi ya butuh dimensi ya lebih besar. Dan akhirnya jadilah ini Ihang 216 yang bisa mengangkut 2 orang dengan bobot maksimal total 220 kg, plus bisa mengangkut barang juga di belakang. Dan drone ini bisa terbang sejauh antara 30 sampai 60 km tergantung bobotnya. Kalau bobotnya maksimal 30 km, semakin berkurang bobot di dalam, maka dia semakin jauh. Nah oke, sekarang kita akan melihat detail drone bermuatan manusia ini, Ihang 216, karena ini sangat menarik, tapi juga agak mengerikan, karena pilot tidak akan ada di dalam kabin. Kabin ini khusus untuk penumpang. Sekarang kita mulai dari kabinnya dulu, karena itulah yang akan
banyak dihuni oleh pembeli dari IHang 216 ini. Kosong. Bener-bener simple banget dalamnya. Jadi ini nggak ada apa ya, nggak ada instrumen, nggak ada stick buat nyetir tuh nggak ada. Cuman ada satu layar. Nah, layar ini untuk mengontrol macam-macam. Kita mau ke tujuan mana, kita tinggal pencet. Karena pada dasarnya ini adalah autonomous drone. Jadi drone yang dikendalikan secara otomatis. Tidak perlu dikendalikan sendiri di sini. Ini, wah, legroomnya lega sekali ya. Saya tingginya 177 cm dan lihat itu nggak nyampe ke depan. Kemudian di sini ada safety belt 3 titik seperti yang digunakan di mobil. Ini kacanya besar, jadi seperti helikopter, visibilitas bagus. Cuman bisa 2 orang di sini. Dan that's it. Di sini nanti, ini sekarang layarnya belum diinstal. Tapi kalau layarnya udah diinstal di sini buat memilih tujuan, climate control, audio, semua diatur dari satu layar ini. Di sini ada tulisan IHang. Ini bukan unit dummy ya, ini unit asli yang sudah bisa terbang. Nah ini pembukaan pintu di sini. Sebenarnya dia bisa terbang tanpa pintu ditutup, cuma kayaknya bagusan pintu ditutup. Di atas tidak ada apa-apa lagi, benar-benar simple semuanya untuk mengurangi bobot. Nah, bicara bobot, ini yang istimewa. Karena kalau Anda lihat, walaupun ini tuh putih ya, tapi sebenarnya ini cat. Di dalamnya adalah carbon fiber. Jadi ini semua terbuat dari carbon fiber. Ini juga carbon fiber. Blade-nya juga ini carbon fiber. Makanya keseluruhan IHang 216 ini beratnya hanya 360 kg. Itu artinya lebih ringan dibandingkan Honda Goldwing. Honda Goldwing 390 kg, dia hanya 360 kg. Nah, untuk membuat drone ini bisa terbang, tentunya nggak cukup cuman 4 baling-baling seperti di drone kamera yang kita biasa gunakan. Makanya digunakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 batang, tapi blade-nya itu ada 16. Karena ada blade di atas dan ada blade di bawah. Makanya dia bisa mengangkut sampai 220 kg dan bukan hanya orang. Ini kita ke belakang. Nah, ini blade ini seperti pintu masuk ya. Jadi kalau kita mau masuk, kita tinggal geser. Di sini masih ada tempat untuk menyimpan barang, tapi tidak banyak, tapi bisa 10 kg. Ya, backpack Anda atau apapun bisa disimpan di sini. Dan jangkauan dari drone ini, kalau misalnya kita full load, benar-benar 220 kg penumpang dan 10 kg barang, itu diperkirakan sekitar 30 km. Artinya cocok untuk di perjalanan dekat di dalam kota. Tapi kalau misalnya bobotnya enteng, tidak terlalu berat atau bahkan mungkin satu penumpang, dia bahkan bisa mendekati ke 60 km. Dan setelah itu, karena dia bertenaga listrik, dia harus di-charge. Nah, ini dia. Bisa di-charge sampai 250 ampere arusnya. Dan untuk kembali full itu hanya dibutuhkan waktu 2 jam. Nah, sebenarnya konsepnya seperti apa sih IHang 216 ini? Jadi konsepnya, ini bisa untuk milik pribadi. Jadi misalnya Anda taruh di rumah, bahkan ini blade-nya juga bisa dilipat ke atas kalau misalnya tempat parkirannya kurang banyak. Nah, Anda membeli IHang 216 ini harganya, tadi seperti saya bilang, diperkirakan start dari 8 miliar rupiah. Dan ketika Anda membeli IHang, Anda akan mendapatkan satu dedicated pilot, tapi bukan untuk berada di dalam ruangan, tapi di sebuah command center. Dan sekarang command centernya sedang dibangun oleh Prestige Image Motorcars. Jadi di situ dia akan memantau perjalanan drone ini. Drone ini sepenuhnya dikendalikan komputer, tapi diawasi oleh dedicated pilot yang disiapkan untuk Anda. Jadi misalnya sekarang saya dari daerah Pluit nih, saya mau ke Kebayoran. Saya akan file masuk di situ untuk perjalanannya. Kemudian orang yang dedicated untuk Anda di command center akan melihat rutenya. Rutenya sudah pernah dilewati belum?
Kalau rutenya belum pernah dilewati, maka akan diterbangkan drone kecil untuk mensimulasikan rutenya dan akan menilai aman atau tidak. Walaupun sebenarnya Boeing 216 ini juga sudah dilengkapi dengan sejumlah sensor anti tabrak dan sudah memenuhi semua persyaratan untuk terbang. Bahkan di Amerika sudah dipasarkan secara luas dan uji terbangnya juga sudah berkali-kali, tapi tetap ada yang memantau. Tapi kalau jalurnya sudah sering Anda lewati, misalnya dari rumah ke kantor itu sering, maka Anda bisa langsung terbang. Dan selama Anda terbang, dedicated pilot tersebut akan selalu memantau keadaan drone. Ini di depan sini Anda bisa lihat, di sini ada kamera. Kameranya ini juga berfungsi